positifnya adalah newcomer di industri makan minuman itu tidak perlu takut. Iya, untuk masuk ya. Untuk masuk dalam industri ini. Nah, inilah salah satu insentif mengembangkan industri makanan minuman. Nah, kalau Gen Z itu begitu ada produk baru, coba difoto. Kalau saya lihat dari data Bapak ini memang konsisten sekali ya, menggeluti dunia pangan ini gitu. Benar. Kuliah juga dulu di IPB kan Pak, IPB Teknologi Pangan. Teknologi pangan. Kemudian berkecimpung di bisnis pangan terus juga. Saya konsisten Pak. Ketua GAPMI sekarang gitu. Konsisten dari dulu ya Pak ya? Ya kalau IPB itu kan terkenal institut fleksibel banget. Saya kebetulan yang konsisten gitu. Karena teman-teman saya ada yang top manajemen di MNC juga ada dari IPB. Seperti itu. Kemudian di perbankan banyak. Perbankan banyak sekali Pak. Di oil and gas banyak. Di SDM eselon satunya IPB. Seperti itu. Banyak sekali lah ya. Dan tokoh-tokoh menteri juga ada yang dari IPB. Presiden juga ada Pak. Oh iya presiden juga. Dulu Pak SBY. Kan IPB dokternya. Benar. Dan gubernur juga ada yang IPB. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali yang IPB fleksibel banget. Nah, tapi kita bersyukur bisa berkontribusi di mana-mana. Gitu. Pak, kalau Bapak kan sangat menguasai pangan, sering mencoba nggak sih Pak kalau ada makanan-makanan yang lagi viral gitu? Oh ya, kayak tentunya sopla dan sebagainya. Saya berusaha adaptif menjadi generasi Gen Z. Wah. Karena kalau Gen Z itu ini saya ngomong hasil survei juga. Beberapa survei menunjukkan Gen Z itu orang yang tidak loyal terhadap merek tertentu. Jadi artinya apa? Kalau mereka ada produk baru, mereka pengen coba. Jadi tidak peduli mereknya apa. Nah ini positifnya adalah newcomer di industri makan minuman itu tidak perlu takut. Iya, untuk masuk ya. Untuk masuk dalam industri ini. Nah inilah salah satu insentif mengembangkan industri makanan minuman. Nah, kalau Gen Z itu begitu ada produk baru, coba difoto, kadang dimasukkan IG, saya nyoba ini. Nah begitu dia cocok, enak, dia akan loyal. Gitu. Nah ini dan juga dibaca itu labelnya dibaca, fungsinya apa dan lain sebagainya. Nah itu kelebihan Gen Z. Nah Indonesia generasi milenial dan Gen Z ini lebih dari 60%. Nah, oleh sebab itu struktur penduduk Indonesia itu menurut saya paling ideal. Makanya selalu didengungkan bonus demografi. Nah, mudah-mudahan bonus demografi ini menjadi bonus beneran, tidak menjadi beban seperti itu. Nah, itu saya selalu juga pengen coba. Begitu ada produk baru saya coba dulu. Ternyata tester ya seperti itu. Nah, kebetulan kalau anggota-anggota produk baru ada yang ngirim produk ini sampel suruh coba ya udah kita sekalian kita coba seperti itu. Tapi kalau kita bicara sektor tadi Pak, memang selain makanan minuman gitu, kira-kira yang bisa relatif ke depan ya, yang bisa berkembang baik itu sektor apa ya? Kalau menurut saya salah satunya adalah transportasi. Itu juga cukup bagus ya karena Indonesia sangat membutuhkan ya sektor transportasi. Kemudian di industri logam juga menurut saya cukup bagus ya, mineral, kimia cukup bagus ya. Kemudian dari sektor lainnya seperti kalau kita bicara tekstil dan garment ini agak kontroversi ya. Di satu sisi ada perusahaan yang redup, tapi di sisi lain investasinya ternyata naik. Nah berarti kan ada pengusaha-pengusaha yang melihat peluang seperti itu. Ini juga, makanya saya tetap berpendapat bahwa tidak semua, meskipun sektor ini secara umum kurang bagus beberapa sektor ya, tapi ada pengusaha yang melihat menjadi peluang seperti itu. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali memanfaatkan peluang-peluang itu dan mencari peluang-peluang itu untuk dieksplor lebih lanjut. Saya kira itu pengusaha harus demikian. Jadi
memang kalau kita bicara mindset, Ya. harus ada mindset bahwa peluang itu ada di setiap kondisi ya Pak, Ya. di setiap situasi. Ya. Benar ya Pak ya? Benar, dalam situasi sulit pun pasti ada peluang. Seperti itu. Nah, makanya waktu krisis 98 ternyata banyak menghasilkan pengusaha-pengusaha baru yang sukses. Iya. Tapi ada pengusaha yang hilang atau redup pada saat itu. Tapi yang baru juga muncul banyak gitu. Nah, seperti itu. Ya. Termasuk di politik kan. Ya. Pada saat 98 reformasi yang hilang banyak, yang muncul baru banyak seperti itu. Nah, saya kira Kalau menurut Bapak di tengah kondisi yang relatif sulit seperti ini, pola pikir apa sih Pak yang mesti dipelihara oleh seorang pelaku usaha gitu? Pertama, kalau sebagai pengusaha kita harus mempertahankan sikap menjaga kepercayaan. Dalam situasi apapun, kepercayaan itu sangat mahal harganya. Itu harus dijaga. Ya. Trust, Kemudian trust ya. Kemudian yang kedua agile. Kita harus agile, menyesuaikan kondisi yang ada, mencari peluang-peluang yang ada, dan harus out of the box thinking. Kadang-kadang orang mikir linear seperti itu, tapi kita harus berpikir bagaimana kita harus keluar dari situ, supaya kita melihat dari sisi yang lain, ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Dan tentunya kalau saya secara pribadi juga mengedepankan bagaimana kita menjalin hubungan dengan semua pihak, ya. Karena biar bagaimanapun komunikasi dan menjalin hubungan dengan pihak luar itu mau tidak mau akan memberikan pilihan-pilihan untuk opportunity seperti itu. Nah, itu yang menurut saya harus dibangun terus-menerus, sehingga kadang-kadang kita melihat oh ternyata di tengah situasi sulit ada opportunity yang seperti itu. Silaturahmi menambah rezeki Pak. Benar. Ya. Pak, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan sebelum Bapak datang kita juga di akun sosial media kita membuka jasa titip pertanyaan nih Pak. Ya. Jadi kita sampaikan. Oh, ada just tip juga ya? Kita sampaikan. Kita akan ada tapping dengan narasumber dari Apindo gitu. Ya. Kira-kira mau tanya apa? Ini Pak ternyata pertanyaannya gitu. Apakah gelombang PHK masih akan berlanjut Pak? Kira-kira? Ya, saya melihat ada yang kemungkinan masih berlanjut. Ada yang kemungkinan masih berlanjut, dan tapi lagi-lagi tidak bisa digeneralisasi by sektor. Ya. Ada perusahaan yang di sektornya yang sudah benar, yang PHK pun juga ada. Tapi ada perusahaan yang memang masuk sektor yang sudah redup, tapi ternyata tidak PHK, bahkan berkembang. Itu juga ada. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai pengusaha tetap harus melihat perubahan-perubahan ini terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi perubahan ini. Seperti itu ya. Saya nggak tahu benar ada salah satu perusahaan global yang dulu cukup mapan di sektor industri makanan minuman, ternyata katanya sedang bermasalah juga seperti itu. Nah, artinya kemapanan itu tidak berarti tidak ada PHK. Ya, mungkin kadang-kadang ada kesalahan policy dan lain sebagainya menyebabkan PHK. Ya. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang tadi saya katakan di sektor yang dikatakan sulit, misalnya tekstil dan garment, tapi ternyata banyak perusahaan yang tumbuh. Di sektor rokok pun juga demikian, yang katanya ada yang diisukan ada perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, ternyata salesnya drop luar biasa. Tapi di sisi lain ada perusahaan baru yang penjualannya meningkat luar biasa seperti itu. Nah, ini kan tidak bisa digeneralisasi per sektor gitu ya. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, agile, dan kita harus bersiap untuk mengantisipasinya seperti itu. Oke.